Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Solihi Insani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudara bisa memanggil saya dengan nama Bu Iin. Bersama saya, saudara akan belajar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yang mana mata kuliah ini berbobot 4 SKS, berarti pertemuannya ada 24 kali. Setidaknya ada 4 poin penilaian yang harus saudara penuhi untuk bisa lulus mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama adalah absensi yang bernilai 10%, kedua adalah tugas yang bernilai 20%, ada UTS 30% dan UAS 40%. Absen ini harus saudara penuhi 24 kalinya itu melalui forum diskusi e-learning. Jadi untuk setiap pertemuannya saudara diwajibkan untuk 2 kali berkomentar dalam setiap pertemuan. Itu baru saudara mendapatkan absen. Jadi kalau misalnya 1 hari atau 1 minggu ini ada pertemuan 1 dan 2, berarti masing-masing saudara harus berkomentar dalam pertemuan 1 dan pertemuan kedua, masing-masing 2 kali. Begitupun untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk tugas, silakan saudara bergabung dalam grup yang linknya sudah saya siapkan. Jangan sampai salah klik link ya. Nanti di sana saya akan memberikan tugas kepada saudara. Untuk jadwal e-learningnya saya juga sudah menyiapkan dalam grup tersebut. Selanjutnya ada UTS dan UAS. Nah, nanti ini juga kita akan laksanakan secara daring. Jadi saudara bisa mengikuti ujian ini di rumah dan mengirimkannya tepat waktu. Saya sudah menyiapkan video pembelajaran untuk saudara agar bisa lebih mudah saudara memahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa saudara untuk menyiapkan alat tulis saudara sebelum saudara menyaksikan video saya, karena saya akan menampilkannya dalam slide PowerPoint. Selamat menyaksikan video saya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian hukum. Otomatis ketika kita mau tahu apa itu hukum, kita harus tahu dulu unsur-unsurnya. Jadi, materi yang pertama yang akan saya berikan adalah unsur-unsur hukum. Unsur hukum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peraturan. Yang kedua, dikeluarkan oleh lembaga. Ketiga, memaksa dan mengatur. Keempat, adanya sanksi. Keempat hal ini harus ada dalam pengertian hukum. Nah, sebelumnya mari kita bahas satu persatu mengenai unsur-unsur ini. Yang pertama, peraturan. Peraturan ini dibagi menjadi 2. Tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, terkodifikasi. Kedua, tidak terkodifikasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu kodifikasi? Kodifikasi adalah pembukuan suatu jenis peraturan secara sistematik dalam satu kitab undang-undang. Jadi, peraturan yang tertulis ini ada yang terkodifikasi, ada yang tidak terkodifikasi. Kalau terkodifikasi berarti dia ada dalam satu kitab undang-undang. Contoh adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu termasuk peraturan tertulis yang terkodifikasi. Jadi, maksudnya adalah dalam satu buku itu ada berbagai macam peraturan. Nah, kita tahu di dalam KUHP itu, silakan saudara buka KUHP-nya, itu ada berbagai macam tindak pidana.
ada pencurian, pemerkosaan, ada pembunuhan, ada pencurian, ada penganiayaan, di situ ada. Sedangkan kalau tidak terkodifikasi berarti dia tidak tersusun dalam satu kitab undang-undang. Dia berdiri sendiri. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, otomatis dalam undang-undang itu hanya membicarakan mengenai korupsi saja. Di dalam undang-undang itu tidak ada yang namanya membicarakan mengenai pornografi, mengenai narkotika. Jadi sudah jelas ya bedanya terkodifikasi sama tidak terkodifikasi. Kemudian peraturan juga bentuknya ada yang tidak tertulis. Bentuk peraturan tidak tertulis ini contohnya adalah kebiasaan atau yang sering kita sebut adat istiadat. Tapi jangan salah, adat istiadat ini ada juga yang tertulis. Jadi hukum adat itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Jadi kalau disebut peraturan yang tidak tertulis itu yang disebut sebagai kebiasaan, yang mana dalam masyarakat sudah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat. Sanksinya juga adalah sanksi sosial atau sanksi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah dikeluarkan oleh lembaga. Ada 3 lembaga yang harus kita tahu. Kita mengenalnya sebagai Trias Politika. Trias Politika ini pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Montesquieu. Montesquieu membagi lembaga pemerintahan menjadi 3 bagian. Trias berarti 3 ya. Pertama, eksekutif. Kedua, legislatif. Ketiga, yudikatif. Apa itu eksekutif? Eksekutif adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan undang-undang. Legislatif adalah lembaga yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan lain sebagainya. Kalau legislatif itu anggota DPR. Kalau yudikatif kita sebut sebagai lembaga peradilan. Jadi, hukum dikeluarkan oleh lembaga. Lembaga mana yang berhak untuk mengeluarkan hukum? Sudah jelas jawabannya adalah legislatif. Jadi di negara Indonesia, hukum dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Bu, tapi kan presiden, gubernur, itu juga bisa membuat hukum. Betul, mereka bisa membuat hukum, tapi maksud daripada hukum di sini adalah undang-undang. Eksekutif tidak bisa untuk membuat undang-undang. Undang-undang hanya dibuat oleh badan legislatif. Kita next ya. Selanjutnya ada unsur yang ketiga yaitu memaksa dan mengatur. Memaksa merupakan unsur utama daripada hukum. Hukum memaksa seseorang untuk patuh dan tunduk kepadanya. Lewat apa? Lewat ancaman hukumannya. Kemudian, hukum juga mengatur agar masyarakat bisa saling menghormati antar sesama anggota masyarakat lain. Biasanya, kalau memaksa, dia kaitannya dengan hukum pidana. Kalau mengatur, kaitannya dengan hukum perdata. Kita next. Sanksi. Sanksi ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada sanksi perdata. Kedua, ada sanksi administratif. Ketiga, ada sanksi pidana. Sanksi perdata dan sanksi administratif itu adalah sanksi yang memiliki hukuman yang sama, meliputi ganti kerugian atau denda. Jadi,
sanksinya perdata dan administratif itu kalau tidak denda ya ganti kerugian. Beda halnya dengan pidana. Kalau pidana ini dikenal sebagai hukum yang memiliki sanksi yang kejam. Kenapa dikatakan memiliki sanksi yang kejam? Karena hukum pidana merampas kemerdekaan seseorang, bukan hanya kemerdekaan, tapi nyawa seseorang. Apakah ini bertolak belakang dengan hak asasi manusia? Tentu tidak. Kalau menurut saya, hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia. Karena orang yang melanggar hukum pidana, justru dia telah melanggar hak asasi orang lain. Kalau dikatakan merampas kemerdekaan orang lain disebut melanggar hak asasi manusia, berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana jangan sampai dikurung di dalam sel, dikurung di lembaga pemasyarakatan. Bisa dikatakan bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kan tidak seperti itu cara kerjanya, karena orang yang berada di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang melanggar hak asasi manusia. Sanksi pidana itu dibagi menjadi dua. Terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada pidana pokok, yang kedua ada pidana tambahan. Kita mulai dari pidana pokok. Pidana pokok dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pidana mati. Pidana mati merupakan hukuman yang paling kejam karena merampas nyawa orang lain. Bayangkan, jika suatu hari diketahui bahwa bukan orang itu sebagai pelakunya, apakah nyawa orang itu bisa kembali? Tidak kan? Berarti hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sanksi yang kejam, yaitu adanya ancaman pidana mati. Kedua, penjara. Yang ketiga ada kurungan. Apa beda penjara dan kurungan? Penjara dan kurungan berbeda di waktu. Kalau penjara adalah orang yang masa hukumannya 1 hari sampai 12 bulan. Saya kebalik. Kalau penjara adalah orang yang masa tahanannya 12 bulan sampai ditentukan kemudian oleh hakim. Kalau kurungan adalah orang yang masa hukumannya 1 hari sampai 12 bulan. Ya, jadi tadi terbalik ya. Kalau penjara yang masa tahanannya 12 bulan sampai ditentukan kemudian oleh hakim. Kalau kurungan 1 hari sampai 12 bulan. Jadi itu bedanya. Nah, ditentukan kemudian oleh hakim bagaimana? Nah, kita bisa lihat dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ ada kewenangan hakim untuk menentukan pidana seseorang seumur hidup, selama waktu tertentu, atau pidana mati. Jadi di situ dapat dilihat ya. Kemudian ada pidana yang keempat, yaitu denda. Nah, denda ini selalu mengikuti pidana penjara dan kurungan. Tapi denda ini bukan berarti menghapuskan pidananya. Maksudnya seperti ini. Ketika seseorang didakwa pidana 12 tahun dengan denda 50 juta. Bukan berarti dia membayar denda 50 juta, dia tidak menjalankan masa hukuman 12 tahun, tidak. Tetapi denda itu tetap harus dibayarkan sebanyak 50 juta dan dia tetap harus menjalankan 12 tahun. Jika dia tidak bisa membayarkan denda sebanyak 50 juta itu, maka masa hukumannya ditambah sepertiganya. Ya, ditambah 3 bulan atau sepertiganya lah dari ancaman hukumannya. Seperti itu ya. Begitupun dengan kurungan. Tapi kalau pidana mati dia tidak disertakan dengan denda. Sebenarnya dalam pasal 10 pidana pokok ada terakhir yang namanya pidana tutupan. Tetapi pidana tutupan ini sudah tidak berlaku lagi, makanya sudah tidak saya cantumkan di sini. Kemudian ada yang namanya pidana tambahan. Pidana tambahan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu.
Hak apakah yang dicabut dari seseorang ketika orang itu melakukan suatu tindak pidana? Yaitu dicabut hak politiknya. Hak memilihnya tidak dicabut, tapi hak dipilihnya dicabut. Kemudian ada perampasan barang-barang tertentu. Barang apa yang dirampas? Barang yang dihasilkan dan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana itu. Itulah yang dirampas oleh negara sebagai alat bukti atau barang bukti. Kemudian ada pengumuman keputusan hakim. Nah, ini paling penting. Saudara dengarkan dengan seksama ya. Seorang hakim dalam memutuskan putusannya itu harus dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh dalam pengumumannya membacakan putusannya itu dalam sidang yang tertutup. Jadi sidang itu harus bisa disaksikan oleh banyak orang dalam pembacaan putusannya. Tapi dalam proses persidangannya, proses pelaksanaan sidangnya itu kewenangan hakim untuk sidang itu dilaksanakan terbuka atau tertutup untuk umum. Jadi hanya untuk membacakan putusan hakim itu harus dari sidang yang terbuka untuk umum. Tidak boleh yang tertutup untuk umum. Harus saudara ketahui, ada 3 perkara yang pemeriksaannya harus tertutup. Yang pertama, perkara anak. Kedua, perkara perceraian. Yang ketiga, perkara asusila. Itu harus tertutup untuk umum, karena kalau perkara anak itu harus menjaga daripada mental anak. Kalau perkara asusila itu juga mengenai harkat dan martabat orang lain. Kemudian perceraian itu juga rahasia rumah tangga orang lain, jadi tidak untuk dipublikasikan untuk proses pemeriksaan di pengadilan. Tetapi sama saja dalam pembacaan putusannya harus terbuka untuk umum. Seperti itu tema pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan ilmu yang berkah untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan saudara tanyakan dalam forum diskusi e-learning. Atau bisa juga nanti saudara, kalau forum diskusi sudah selesai untuk forum sesi pertama ini, bisa saudara tulis di kolom komentar dalam video YouTube ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.